warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Nah, sekarang Ibu mau ngambil absen dulu. Yang pertama, Cika Putri Alexa, Hadir, Bu. Elzi Tri Putri. Hadir, Bu. Ya, bagus. Semua hadir ya. Cika, silakan siapkan temannya untuk berdoa sebelum belajar. Siap, gerak. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuan belajar kita hari ini yaitu agar kita mengetahui bagaimana tubuh kita mengolah makanan hingga mengeluarkannya sebagai feses. Nah, sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak Ibu ada sarapan tadi pagi? Tidak. Kenapa nggak sarapan? Terlambat. Iya. Lain kali kita harus membiasakan sarapan sebelum kita sekolah ya. Karena tubuh kita sudah beristirahat selama 8 jam. Karena tubuh kita memerlukan energi untuk beraktivitas, maka setelah bangun tidur kita harus meminum air putih terlebih dahulu. Kemudian sarapan dengan secukupnya. Lalu ciri khas dari makhluk hidup yaitu memerlukan makanan. Nah, apakah anak-anak Ibu tahu makanan apa yang baik dikonsumsi oleh tubuh kita? 4 sehat, 5 sempurna. Ya, bagus. Makanan yang mengandung 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna yaitu mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Nah, seperti apa contohnya makan makanan tersebut? Itu seperti lauk pauk dan kacang-kacangan, nasi dan umbi-umbian, susu, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, lalu bagaimana tubuh kita mengolah makanan? Sebelum kita masuk ke dalam proses mengolah makanan, Ibu akan membagikan gambar organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Ini untuk Elzi, ini untuk Cika. Nah, silakan anak-anak Ibu perhatikan terlebih dahulu nama-nama organ dalam sistem pencernaan. Sudah, Cika? Sudah, Bu. Elzi? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya siapa yang tahu. Sekarang kita perhatikan dulu terlebih dahulu gambar yang di depan ini. Sekarang siapa yang tahu gambar yang Ibu tunjukkan ini? Ya, Cika? Lambung. Nah, benar, lambung. Kemudian yang warna merah menggumpal ini siapa yang tahu? Ya, Elzi? Usus halus. Ya, usus halus. Nah, inilah organ-organ pada sistem pencernaan, yaitu ada mulut, kemudian kerongkongan, yang panjang ini adalah kerongkongan, ini lambung, kemudian ini ada usus halus yang warna merah ini, kemudian yang warna hijau ini merupakan usus besar, dan yang terakhir ada anus. Ya, bagus. Lalu, bagaimana tubuh kita mengolah makanannya? Setelah kita makan, makanan akan masuk melalui mulut. Pertama-tama, makanan akan masuk melalui mulut. Nah, apa yang terjadi di dalam mulut? Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis, yaitu gigi, dibantu oleh gigi, yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Kemudian ada secara kimiawi, yaitu dibantu oleh enzim aminase ya.
fungsi amilase yaitu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, setelah makanannya hancur di mulut, kemudian makanan akan diteruskan ke dalam melalui kerongkongan. Nama lain kerongkongan ada yang tahu? Tidak? Ya, nama lainnya yaitu esofagus. Nah, kerongkongan ini akan menghantarkan makanan dari mulut menuju lambung. Nah, sampai di lambung, kemudian lambung. Lambung merupakan kantong besar. Lambung merupakan kantong besar yang menghasilkan getah lambung. Nah, di dalam lambung ini terdapat beberapa enzim. Yang pertama yaitu ada HCl atau asam klorida. Yang kedua ada enzim pepsin. Kemudian ada renin. Nah, apa saja fungsi-fungsi enzim tersebut? Kalau asam klorida berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Kalau pepsin yaitu untuk memecahkan protein. Kalau renin berfungsi untuk menggumpalkan kasein dalam susu. Nah, setelah dari lambung, makanan akan diteruskan menuju usus halus. Nah, ada yang tahu apa yang akan terjadi di usus halus? Tidak. Di usus halus akan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, di usus halus ini sari-sari makanan akan diambil dan sisanya akan diteruskan menuju usus besar. Nah, di usus besar ini juga ada penyerapan air, dan di usus besar terjadi penyerapan air dan pembentukan feses. Nah, feses tersebut akan didorong menuju anus. Kemudian feses akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itu saja sistem pencernaan pada manusia. Apakah Nana Ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau bertanya, biar Ibu tanya. Ada? Enggak, Bu. Ya, kalau tidak, kemudian kita akan masuk ke dalam gangguan yang terjadi pada organ-organ pencernaan tubuh kita. Selanjutnya, gangguan. Yang pertama, coba sebutkan apa saja yang pernah Ibu rasakan pada bagian sistem pencernaan pada tubuh kita. Sakit. Sakit apa saja? Sembelit. Ya, sembelit, seperti sembelit. Ada lagi? Elsie pernah diare? Pernah. Ya, diare juga termasuk ke dalam gangguan dalam sistem pencernaan. Kemudian ada sakit mah, mual-mual, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Nah, kenapa terjadinya gangguan-gangguan tersebut? Yaitu karena ada bakteri pada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Atau juga bisa terjadi karena infeksi pada organ-organ tubuh. Nah, bagaimana cara kita menghindari gangguan tersebut? Nah, Ibu mau bertanya dulu, apakah anak-anak Ibu suka makan makanan yang pedas? Iya, Bu. Ya, sebaiknya makanan pedas itu dikurangi untuk dikonsumsi ya. Cara menghindari. Yaitu mengurangi makan makanan yang pedas. Karena
makanan yang pedas ini dapat merusak lambung kita, dapat menyebabkan infeksi pada lambung kita. Yang kedua yaitu memperkecil porsi makan dan makan secara teratur. Dengan teratur. Nah, yang ketiga ada menghindari olahraga pada saat perut kita kenyang. Anak-anak ibu pernah tidak olahraga, sebelum olahraga makan, lalu pas olahraga sakit perut di sebelah sini? Pernah. Ya, pernah. Itu karena makanan kita masih dalam proses pencernaan, namun kita sudah beraktivitas yang sudah sangat berat, yaitu kemudian selanjutnya dapat makan makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari terjadinya gangguan pada sistem pencernaan tubuh kita. Nah, sejauh ini pembelajaran kita, apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Tidak? Ya. Selanjutnya, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, ibu akan memberikan latihan. Silakan dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Ini untuk Elzi dan ini untuk Cika. Dan silakan dikerjakan. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Silakan tukar jawabannya dengan teman biar kita periksa secara bersama-sama. Jawaban nomor 1, coba jawab Elzi. Apakah yang akan terjadi jika sistem pencernaan pada manusia tidak berjalan dengan baik? 1. Pencernaan terganggu. 2. BAB tidak lancar. 3. Sakit perut. Ya, benar. Itu sudah kita jelaskan tadi ya. Ini contoh-contoh gangguan yang terjadi jika sistem pencernaan kita ada gangguan. Nah, kalau betul di checklist ya. Kalau salah kita silang.
Ya, jawaban nomor 2, coba jawab Cika. Jelaskanlah proses penyerapan sari makanan dalam sistem pencernaan manusia. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus. Dalam usus halus dibantu oleh enzim sakrase, maltase, laktase, dan eripsinogen. Ya, benar. Tadi sudah kita jelaskan bahwa di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, dibantu juga dengan enzim-enzim. Enzim apa tadi Cika? Coba sebutkan kembali. Sakrase, Sakrasi, maltase, maltase, laktase, laktase, eripsinogen. ya, eripsinogen. Nah, enzim-enzim ini juga membantu usus halus dalam proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, fungsi enzim ini apakah ada yang tahu? Nah, kalau fungsi enzim sakrase yaitu mengubah glukosa menjadi fruktosa. Kalau enzim maltase yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa. Kalau laktase yaitu mencerna laktosa menjadi glukosa. Kalau eripsinogen yaitu diaktifkan oleh enterokinase menjadi RFC, mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, ini disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan dan dibantu oleh enzim-enzim. Nah, jadi jawabannya benar semua ya. Jawabannya silakan dikumpul biar Ibu masukkan ke dalam buku nilainya. Ini namanya belum dibuat, silakan buat namanya. Ini punya siapa tadi? Cika. Nielzi, silakan buat namanya. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Untuk menyimpulkan hasil pembelajaran, sekarang Ibu mengadakan kuis. Nah, siapa yang tahu di dalam mulut ini apa yang menghancurkan makanan? Gigi. Ya, Cika, benar, gigi. Lalu apa yang terjadi di dalam usus besar? Lupa? Ya, di dalam usus besar yaitu terjadinya penyerapan air dan pembentukan feses atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian, nah, fungsi amilase, enzim amilase ada yang tahu tadi? Apa yang Ibu sebutkan? Mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Ya. Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan di pertemuan yang kali ini? Yaitu kita harus menjaga pola makan agar sistem pencernaan pada tubuh kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, kepada Nenek Ibu silakan siap-siap untuk pulang. Ya, Cika siapkan temannya. Siap, gerak. Oh ya, tunggu sebentar, Ibu lupa. Silakan anak-anak Ibu buat tugas yang di HLKS halaman 20 ya. Buat di buku latihan untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, silakan Cika siapkan. Siap, gerak. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.